Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena agar kita sama-sama enak. Anda enak dapat notifikasi, saya enak dapat subscriber baru. Oke, jadi ini adalah pare welut atau pare oling, terserahlah sebutnya apa. Pare welut, pare oling, pokoknya intinya parea yang panjang-panjang seperti ikan belut atau ikan oling. Ya, panjang-panjang. Ini panjangnya mencapai sekitar 80 cm, bisa dilihat itu. Ya, seperti ini. Dan kalau dari bawah sini kelihatan buah semua kayak gini. Warnanya khas. Jadi warnanya itu seperti dilihat ini ya. Jadi bentuknya panjang sekali ini sampai ke bawah, panjang. Dan ada garis putihnya, garis putih seperti ini, garis putih ciri khasnya. Dan rasanya saya pernah mencoba dan memang rasanya enak pare oleng ini. Tapi ya enak enggak sih, relatif kan, kadang kita mengatakan enak, kadang kata yang lain tidak enak. Nah, pare oleng ini khasnya itu ciri-cirinya panjang ya. Kalau daunnya itu mirip-mirip, sebenarnya mirip seperti labu kalau daunnya, tapi lebih kecil menurut saya sih. Dan paling khasnya yaitu buahnya panjang sekali ya, bisa dilihat dari video, panjang sekali. Dan itu kelihatan buah semua. Nah, cuman untuk pare oleng sendiri itu budidayanya tidak bisa kalau cuman menggunakan sistem lanjaran seperti ini. Ini lanjaran. Jadi kalau menggunakan lanjaran seperti ini tidak mampu, tidak akan kuat. Jadi perlu kita buatkan para-para, tatakan para-para ya, apa sebutannya. Mungkin di daerahnya masing-masing sebutannya, tapi kalau di kita sebut dengan nama para-para. Itu para-para itu artinya kita buatkan tatakan di atas seperti itu. Nah, supaya buahnya bisa menggantung seperti lihat di video ini. Nah, khasnya juga bentuk bunganya dari pare ini unik. Ini adalah bunga jantannya. Nih. Ya, bentuknya unik seperti kapas kayak gini bentuknya. Ini bisa dilihat ya bentuk bunganya. Jadi bunganya itu cantik, kayak bunga, kayak kapas lah pare ini. Bentuknya unik. Nah, ini kalau masih muda, mana? Ini, ini gabung jadi satu, muda ini. Jadi ini betinanya yang kayak kapas ini jantannya. Ini bunga betina, ini bunga jantan, atau ini bunga perempuan, ini bunga laki-lakinya ya, bisa dilihat. Ini bedanya pas sekali ini nemu yang satu tempat. Nah, ini bunganya cantik. Nah, ini kalau dikawin, ini diambil dikawinkan ke sini. Ini kalau untuk F1-an, untuk selvingan itu jantan kan dikawinkan ke betinanya. Setelah itu kita lakukan isolasi, cup kayak gitu. Nah, ini sekitar usia sudah sekitar 20 HSP, 20 hari setelah panen. Atau ada yang sudah besar kayak gini sekitar 25 HSP. Nah, macam-macam sih, ada yang kecil kayak gitu, jadi beberapa lah. Nah, ini jalannya pun kalau nggak pakai para-para pasti sulit. Wong ini kelihatan buah semua. Nah, itu kita lihat ya, panjang. Nah, itu bisa dilihat panjang-panjang. Dan kendala utamanya dari pare ini itu biasanya Phytophthora. Jadi buahnya itu kena jamur busuk. Jadi antisipasinya kita sering-sering saja aplikasikan fungi supaya mengantisipasi Phytophthoranya, banyak pembusukan kayak gitu. Jadi hanya itu sih antisipasinya. Juga biasanya kalau pH-nya rendah akan mudah sekali tanaman ini untuk layu. Ini besar ya. Ini kalau saya genggam, ini yang ukuran maksimal, ini genggaman segini. Ini ukurannya ya. Kalau panjangnya nih bisa dilihat penuh. Wah, itu panjang sekali. Hampir ini kan ujungnya hampir mendekati mulsa bawahnya, MPHP-nya kayak gitu. Nah, maksud saya seperti ini Phytophthora. Ini sudah ada yang kena. Nah, antisipasi seperti ini. Ini kalau nempel di mulsa jadinya kayak gini. Ini Phytophthora yang menyerang. Biasanya kalau sudah kena kayak gini, ini akan sulit sekali untuk melakukan penuaan. Jadi kalau kita kan intinya untuk pembenihan. Jadi kalau nanti dia sebelum tua sudah busuk kayak gini, otomatis kita tidak akan mendapatkan benihnya lah. Antisipasinya harus rutin penggunaan fungi, kita aplikasikan fungi kayak gitu ya, supaya ini tidak menyebar kemana-mana. Ini ada yang sampai menempel ke tanah. Kalau kita tidak menggunakan para-para, rata-rata akan menempel ke tanah seperti ini. Cuman ini beberapa, kalau sisanya rata-rata naik di atas, menggantung kayak ini.
Ini juga kalau mau ditanam di depan rumah bagus juga, jadi hiasan depan rumah. Biasanya kita tanam depan rumah, kita kasih para-para pakai besi ya, yang permanen lah. Itu bisa kita tanam di depan rumah sebagai hiasan juga. Cantik loh jadinya, apalagi kalau tertata rapi. Kalau di kita sih ya kita memang tata tapi tidak serapi mungkin, karena memang untuk budidaya di lapang, terus para-paranya kita hanya menggunakan bambu seperti itu. Karena tidak tentu musim selanjutnya kita akan menanam area ini lagi kayak gitu. Ini sekarang sekitar, kalau usia dari tanam awal itu sekitar 64 hari. Kalau untuk sayur ini sudah sangat layak sekali untuk panen. Jadi sudah bisa untuk panen sayur. Artinya kalau untuk sayur ini sudah bisa dijual, bisa dikomersilkan untuk penjualan di pasar. Tuh, lebat sekali buahnya ya, bisa dilihat. Nah, oke, mungkin ada para petani yang akan menanam, tidak harus petani, kadang di perkotaan, di rumah-rumah yang sempit, di depan rumah, mau dijadikan hiasan, bisa ditanam ini di depan rumahnya, dikasih para-para berupa kayak besi gitu, kawat-kawat, terus kita sulurkan ke atas, buahnya akan cantik sekali ketika jadi, lumayan kan, untuk dimasak sendiri kalau untuk di rumah, kayak gitu. Benihnya biasanya, benihnya kayak gini sudah banyak di online, di toko pertanian banyak. Kalau di dekat rumah Anda tidak ada toko pertanian, bisa melakukan pembelian secara online untuk benih-benihnya. Panjang banget dan cantik banget untuk hiasan. Apalagi kalau awal-awal berbunga, awal-awal keluar bunga seperti ini, itu seperti kelihatan kan ya, bunganya seperti kapas, otomatis akan menjadi hiasan yang sangat bagus. Tertarik menanam pare oling? Silahkan cari benihnya di online kayak gitu. Kalau yang ini jenis apa? Ini produknya PT Benih Citra Asia. Kalau PT BCA itu, kenapa saya suka di PT BCA? Karena di PT BCA itu memang asli lokal Indonesia, pemiliknya asli orang Indonesia tanpa investor asing, orang Indonesia asli. Tuh, makanya saya sering menggunakan produk-produk dari Benih Citra Asia ini sendiri kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Apa? Oh, oke, ada tambahan, ada masukan itu dari teman saya. Jadi kalau membedakan buah yang layak konsumsi untuk sayur, bagusnya seperti apa, kita coba jalan, kita cari. Ini saya harus merunduk-runduk. Jadi kalau yang kayak ini sudah terlalu tua ya, sudah terlalu tua, warnanya kayak gini. Ini sudah terlalu tua, bijinya sudah terbentuk besar biasanya. Lah enaknya yang kayak gini apa bisa? Bisa, ini bisa dikonsumsi sudah. Cuman pasnya kalau untuk dibawa ke pasar itu seperti ini. Seperti ini. Ya, pasnya untuk dibawa pasar seperti ini. Ya, kita cari yang lebih jelas. Nah, itu. Coba tunjukkan mas saya, yang itu terlalu tua yang mana? Ini ya, itu bagus, masih muda. Nah, yang besar itu, yang di tangan itu. Nah, itu masih sayur yang tuh bisa dibedakan ya. Jadi kalau yang masih muda, agak kecil, warnanya hijaunya masih hijau cerah. Kalau yang sudah tua itu hijaunya hijau gelap. Tuh. Ya, semoga bermanfaat. Jadi kalau untuk panen sayur jangan sampai tua, sampai warnanya hijau gelap ya. Ini terlalu tua, tidak laku juga nanti di pasar. Jadi usahakan hijaunya masih hijau cerah untuk konsumsi sayur. Karena kalau sudah gelap gini, bijinya sudah terbentuk, itu akan kurang pas ketika dimasak nanti di dapur. Mungkin para istri akan paham tentang itu. Oke, terima kasih. Informasi yang sedikit ini semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa terus menyimak channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.